Halo guys, kembali lagi bersama KWK. Saat ini kita akan melanjutkan pembahasan TOU TBK 1 Penalaran Umum untuk subtes penalaran umum deduktif. Oke, langsung kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ke nomor 1. Di sini ada bacaan katanya Lani membagikan piring untuk membagi kue ulang tahunnya kepada 5 orang temannya. Oke, bisa kita tuliskan temannya itu ada Dinda, ada Rani, ada Siska, mungkin ini bukan siswa, Siska. Kemudian ada Amar dan ada Ari. Oke. Kemudian, Lani memiliki 5 warna piring, yaitu kita tuliskan ada merah muda, kemudian ada biru, ada ungu, ada putih, dan ada hijau. Oke, nah kalau sudah seperti ini baru bisa kita petakan ya. Kita baca sesuai dengan apa yang ada di teksnya. Oke, yang pertama, Dinda menyukai warna merah muda dan hijau. Oke. Kemudian Siska menyukai semua warna kecuali warna yang disukai Dinda. Berarti kalau begitu Siska itu sukanya biru, ungu, dan putih, gitu ya. Kemudian Amar menyukai warna biru. Oke, Amar sukanya warna biru. Sedangkan Arik menyukai warna ungu dan hijau, gitu kan? Oke, nah Lani ingin semua temannya mendapatkan piring dengan warna yang mereka suka. Oke, pertanyaannya adalah, jika Rani hanya menyukai warna merah muda. Oke, kita checklist di sini Rani merah muda. Oke, maka katanya piring yang diberikan kepada Siska berwarna. Oke, yang perlu diperhatikan adalah Lani itu ingin semua temannya mendapatkan piring dengan warna yang mereka suka. Berarti kalau begitu, kalau Rani sudah mendapatkan warna merah muda, maka Dinda itu pasti dapatnya warna hijau. Gitu kan ya? Oke, sekarang warna hijau sudah tidak bisa dipilih nih. Berarti si Arik itu pasti dapatnya warna ungu, gitu kan ya. Amar itu pasti dapatnya warna biru, gitu kan. Karena Amar hanya suka warna biru. Dan Siska itu berarti dia akan mendapatkan warna putih. Warna yang belum dipilih oleh keempat temannya yang lain. Oke, jadi untuk nomor 1 jawabannya adalah yang A, gitu kan. Gampang ya, nomor 1 masih gampang. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nah, di nomor 2, ini kita akan menggunakan konsep logika matematika. Oke, jika kepala stasiun meniup fluid, nah berarti ini bisa kita misalkan dengan P, gitu ya. P-nya itu adalah kepala stasiun meniup fluid, gitu kan. Oke, kemudian kereta api diberangkatkan. Berarti kan Ki ya, karena konsep dari logika matematika itu kan jika maka. Jika kepala stasiun meniup peluit, berarti kita misalkan itu adalah P. Maka kereta api diberangkatkan, itu kita misalkan Ki gitu ya. Kereta api berangkat. Oke. Nah, kemudian ada lagi nih, jika ada pengumuman berarti ada kejadian yang berbeda. Kalau ada kejadian yang berbeda, maka kita bisa tuliskan ini adalah R, gitu ya. Ada pengumuman. Oke, jika ada pengumuman, kereta mengalami penundaan keberangkatan. Makanya berbeda dengan tadi kan, berarti kita misalkan S ya. Kereta tertunda. Oke, tertunda keberangkatannya ya. Oke, berarti di sini bisa kita tuliskan jika P maka Q, gitu kan, kemudian R maka S. Ya, yang terjadi apa katanya saat ini kereta berada di stasiun. Artinya, kalau kereta berada di stasiun, dia belum diberangkatkan. Oke, karena di sini kita punya Q kereta api berangkat, maka ketika kereta api berada di stasiun itu adalah negasi dari Q atau kebalikannya dari Q gitu kan ya. Oke, kereta api berada di stasiun atau, oke, ada tanda atau berarti kita pakai huruf U.
gitu kan ya? Atau ujungnya huruf U, kita pakai huruf U, tidak ada penundaan keberangkatan. Oke, kita lihat yang S. Yang S itu kereta tertunda. Kalau tidak ada penundaan keberangkatan, ya, berarti itu adalah negasi dari S. Oke, maka sekarang kita bisa menggunakan konsep modus tollens gitu ya. Modus tollens ini ada dari logika matematika. Oke, bagaimana caranya? Caranya yang pertama, kita cek jika P maka Q gitu kan, yang terjadinya adalah tidak Q kan? Negasi Q, sorry, negasi dari Q. Nah, berarti kalau negasi dari Q, kita bisa tuliskan negasi Q. Oke, modus toleransi itu, jika P maka Q, yang terjadinya tidak Q, maka simpulannya adalah tidak P. Oke, kemudian yang kedua adalah R maka S, ya, yang terjadinya ternyata negasi dari S. Berarti ini sama kan? R maka S yang terjadinya negasi S, maka simpulannya adalah negasi dari R. Oke, berarti kalau begitu kita bisa tarik kesimpulan karena di sini tandanya masih atau ya. Maka kita gunakan lagi negasi P, ini kan gini ya, atau negasi dari R. Nah, sekarang kita cek di opsinya, ada nggak negasi P atau negasi R? Negasi P itu kan berarti dari sini ya. Negasi P itu berarti kepala stasiun tidak meniup fluid. Oke? Atau gitu kan ya, tidak ada pengumuman. Karena R-nya adalah pengumuman, berarti kalau negasi R tidak ada pengumuman. Oke? Jadi jawaban yang tepatnya adalah yang D. Kepala stasiun tidak meniup fluid tanda kereta siap diberangkatkan atau tidak ada pengumuman. Oke, itu jawaban untuk nomor 2. Oke, sekarang kita lanjut untuk soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 itu ditanyakan, manakah pernyataan berikut yang akan memperkuat argumen ahli ekonomi? Oke, kita baca dulu argumen dari ahli ekonominya. Argumen dari ahli ekonominya itu katanya, pembukaan pabrik kertas pada tahun ini berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran. Oke, itu adalah yang disampaikan oleh ahli ekonomi. Berarti, kalau pernyataannya diminta yang memperkuat, oke, memperkuat itu berarti kita harus mencari pernyataan yang mendukung. Oke, pernyataan yang mendukung apa yang disampaikan oleh ahli ekonomi tersebut. Oke, kalau kita baca dari opsi A, B, C, D, atau E, maka yang paling memungkinkan pernyataan yang memperkuat argumen ahli ekonomi tersebut adalah opsi yang A. Ya, pabrik kertas menerima banyak tenaga kerja dari kota P. Didukung oleh kalimat yang mana? Di kalimat nomor 1 itu juga dijelaskan. Angka pengangguran di kota P menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Berarti pernyataan yang bisa memperkuat dan yang paling memungkinkan itu adalah pabrik kertas P itu menerima banyak tenaga kerja dari, pabrik kertas maksudnya ya, menerima banyak tenaga kerja dari kota P. Begitu ya. Oke, bisa ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Nah, di nomor 4 ini kita akan membahas bahasa Panda ya. Oke, bahasa Panda nih. Oke, bahasa Panda, oke, di sini diminta bagaimana cara mengatakan banyak kerang mengintai cumi-cumi. Yang perlu kita perhatikan itu apa? Yang perlu kita perhatikan adalah clue untuk bahasa Panda dan kata atau kalimat yang lebih dari satu, gitu kan? Kalau misalkan kita lihat di sini, Escavida, ini hanya cumi-cumi seekor cumi-cumi. Klemau, banyak kerang gitu ya. Klema, kerang atau sebuah kerang. Nah, kita perhatikan dulu, clue-nya ada di sini nih. Ada di poin yang keempat ya. Kita tuliskan, ada Escavida, nek lemawe, ngutade. Oke, ini itu diterjemahkan jadi cumi-cumi gitu ya. Mengintai banyak kerang. Banyak kerang. Oke, nah sekarang baru kita coba lihat ke kode-kode yang ada gitu ya.
Sekarang, kalau misalkan kita lihat di sini, eskavida ya, ini adalah kode pertama. Oke, itu diterjemahkan menjadi cumi-cumi kan ya? Eskavida itu adalah cumi-cumi, berarti dia akan menjadi kata pertama. Jadi bisa kita tuliskan di sini kode ya, supaya memudahkan dan kata. Oke, kode pertama diterjemahkan menjadi kata pertama. Sekarang yang kedua, nekle mawe. Oke, yang kita tahu di sini adalah klemaunya ya. Klemaunya itu adalah banyak kerang. Nah, di sini juga ada banyak kerang nih. Oke, berarti ini adalah kode kedua menjadi kata ketiga. Kode kedua menjadi kata ketiga, dan di sini lihat di kode kedua itu ada ne plus e di depan. Berarti kita bisa tuliskan ne plus 2 plus e itu akan menjadi kata ketiga. Oke, karena yang kita tahu maknanya hanya klemawu. Oke, dan yang terakhir itu ada ngutade. Nah, walaupun ngutade itu tidak ada di data hipotesis, tapi kita pasti tahu ya kalau ngutade itu adalah mengintai. Berarti kode ketiga itu akan jadi kata kedua. Oke, mengintai. Nah, sekarang yang ditanyakan, yang diminta oleh soal adalah banyak kerang. Oke, banyak kerang mengintai cumi-cumi. Oke, berarti ini bisa kita jabarkan dulu ya. Ini kata pertama, ini kata kedua, yang ini kata ketiga. Oke, untuk merubah menjadi kode berarti kita ikuti aturan yang ini. Ya, oke. Kata pertama itu akan jadi kode pertama. Oke, berarti kata pertama itu adalah banyak kerang. Banyak kerang itu adalah yang ini kan, klemawu ya. Kita tulis klemawu. Oke, nah sekarang kita lihat opsi dulu. Opsi A, opsi B, opsi D itu udah pasti salah. Ya, karena dia awalannya bukan klaim mau. Berarti sekarang kita tinggal lihat opsi C dan D. Sorry, opsi C dan E itu yang membedakan hanya kode kedua dan kode ketiga. Ya, nah sekarang kata kedua itu akan menjadi kode ketiga kan? Oke, kata kedua akan menjadi kode ketiga. Mengintai. Nah, tadi kita dapat mengintai itu dari sini ya. Mengintai itu berarti ngutade. Kita tulis di belakang ngutade. Oke, karena dia adalah kode ketiga. Nah, kemudian untuk kata ketiga itu akan menjadi kode kedua ditambah ne plus e. Berarti kata ketiga itu adalah cumi-cumi. Ya, kata ketiga adalah cumi-cumi. Di sini kita bisa lihat cumi-cumi itu adalah eskavida. Oke, eskavida berarti kita tuliskan eskavida ini ditambahkan dengan NE dan belakangnya adalah E gitu ya. Jadi kita bisa lihat Klemau, Neskavidae, Ngutade itu adalah yang C ya. Jadi sebetulnya kita bisa lihat juga tadi ya untuk eliminasi opsi kode ketiga itu pasti Ngutade. Jadi opsi E itu udah pasti akan salah gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa ya untuk mengerjakan soal bahasa Panda. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5, ini ada berdasarkan data grafik di atas, manakah pernyataan berikut yang paling tepat untuk memperkirakan produksi kertas di pabrik ketiga tersebut pada bulan Agustus? Oke, berarti kita diminta untuk memprediksi di bulan Agustus di sini ya. Oke, yang A, total produksi di pabrik A, B, dan C akan meningkat lagi. Nah, kalau ini kan tidak bisa kita pastikan gitu kan ya, karena kalau yang namanya total-total berarti itu adalah jumlah yang pasti. Oke, maka opsi A dan B itu udah pasti salah. Gitu ya. Kemudian opsi C. Produksi di pabrik A akan sama dengan produksi di pabrik C. Di bulan Agustus ya. Produksi di pabrik A itu akan sama dengan produksi di pabrik C pada bulan Agustus. Sedangkan kecenderungannya di sini itu dia naik, kemudian dia naik, naik, turun gitu kan ya. Kalau misalkan yang C itu dia naik, naik, turun, turun. Berarti kan berbeda tuh ya. Maka yang C, opsi C juga tidak mungkin.
Oke, sekarang opsi D. Produksi di pabrik B akan lebih besar dari pabrik A di bulan Mei. Oke, ini ya, produksi di pabrik B itu yang 35, berarti kan ya, akan lebih besar dari produksi di pabrik A di bulan Mei. Oke, kita keep. Yang E, jumlah produksi di pabrik A dan B akan lebih kecil dari pabrik B dan C. Nah, ini juga kan berarti kita butuh kepastian dari jumlah totalnya gitu ya. Maka jawaban yang paling mungkin adalah yang D. Begitu. Untuk bulan Agustus ya, memperkirakan produksi kertas di 3 pabrik tersebut pada bulan Agustus. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke nomor 6. Nah, di nomor 6 ini katanya ada tabel komposisi gizi berbagai beras dalam 100 gram bahan makanan. Oke, yang perlu diperhatikan adalah di situ 100 gram bahan makanan. Oke, berdasarkan tabel komposisi gizi sebagai berbagai beras, selisih energi yang terkandung dalam 250 gram beras hitam, oke, dan 250 gram beras merah. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Tabelnya itu hanya menunjukkan dalam 100 gram bahan makanan. Oke, kalau di sini dimintanya dalam 250 gram, berarti kita cari dulu. Oke, kita cari dulu perbandingannya 250 dan 100 itu berapa sih, gitu kan? Oke, kalau kita hitung 250 per 100 itu kan akan sama dengan 2,5, gitu ya. Maka untuk menghitung energi, kita mulai dari beras hitam. Beras hitam itu energinya adalah 351, gitu kan? 351 kita kalikan dengan 2,5. Maka hasilnya adalah 877,5. Kemudian ada beras merah, ya. Beras merah itu 352. Oke, beras merah itu 352, kita kalikan dengan 2,5, ini hasilnya adalah 880. Oke, maka untuk mencari selisih, kita tinggal hitung selisih dari ini ya. 880, oke, selisihnya dikurang 877,5, ini hasilnya adalah 2,5 kilokalori. Jadi, opsi yang paling tepat adalah yang D. Gitu ya, itu untuk soal nomor 6. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk soal nomor 7. Nah, untuk soal nomor 7, ini sebetulnya di sini ada wacana ya, yang lumayan panjang. Tapi perhatikan, di bagian pertanyaannya itu sebetulnya sudah dipaparkan gitu kan ya, apa sih yang mau ditanyakannya. Jadi sebetulnya kita bisa fokus ke pertanyaannya aja. Oke, ini kita akan menggunakan konsep logika matematika lagi. Jika mengonsumsi makanan pokok tinggi karbohidrat, oke, berarti P-nya mengonsumsi makanan pokok tinggi. Oke. Kemudian, maka gitu ya. Di situ ada maka, ini Q-nya adalah penderita diabetes mellitus mengalami kenaikan gula darah. Berarti kenaikan gula darah untuk pasien atau penderita diabetes mellitus. Oke. Nah, berarti di sini kita tahu jika P maka Q, gitu kan? Kemudian katanya Mr. X adalah penderita diabetes yang tidak mengalami kenaikan gula darah. Karena tidak, berarti kita bisa cek dari Q itu adalah negasi Q. Oke, lagi-lagi kita akan menggunakan yang namanya modus tollens, gitu kan ya. Nah, modus tollens itu, jika P maka Q, yang terjadinya adalah negasi Q, maka simpulannya adalah negasi P. Jadi kita tinggal lihat, P-nya adalah mengonsumsi makanan pokok tinggi, berarti negasi P-nya adalah Mr. X tidak mengonsumsi makanan pokok tinggi karbohidrat. Jadi untuk nomor 7, jawabannya adalah yang B. Ah, Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 8. Nah, soal nomor 8. Oke, Agung menentukan prioritas dalam kehidupannya sebagai berikut. Oke, berarti ini adalah penalaran analitis ya. Penalaran analitis berarti mudahnya kita akan membuat urutan-urutan kejadian. Biasanya urutan kejadian
atau biasanya angka gitu kan, urutan angka dan yang lainnya. Oke, untuk nomor 8, yang pertama, Agung ingin tentram sebelum menikah. Oke, kita tuliskan. Berarti dia ingin tentram sebelum menikah, gitu kan? Oke. Nah, kita harus konsisten ya. Kita menentukan kejadian sebelum dulu, baru sesudah, gitu ya. Atau di sini bisa kakak tuliskan, ini adalah sebelum, ya. Kemudian ini adalah keadaan sesudahnya. Oke, kenapa kita harus konsisten? Supaya nanti ketika membuat urutan itu lebih gampang, gitu ya. Oke, kemudian ingin tentram sebelum menikah, melanjutkan pendidikan setelah punya jabatan. Berarti kalau gitu, sebelumnya kan jabatan dulu ya. Dia ingin punya jabatan dulu, baru dia akan melanjutkan pendidikan. Oke, dan menikah sebelum punya jabatan. Oke, berarti ini udah sesuai menikah dulu sebelum punya jabatan. Begitu. Oke. Selanjutnya, ia juga akan menikah setelah punya pekerjaan. Berarti kan kalau gitu, dia akan bekerja dulu, gitu ya. Dia akan bekerja dulu, baru dia akan menikah. Oke, kemudian setelah punya jabatan, ia akan sukses. Oke, berarti kalau ini jelas ya, dia harus punya jabatan dulu, baru dia akan sukses. Oke, nah sekarang pertanyaannya, saat ini Agung sudah punya jabatan, keinginan yang telah tercapai. Berarti kalau telah tercapai itu artinya sudah tercapai sebelum Agung punya jabatan. Berarti kalau gitu kita bisa buat urutannya. Urutannya apa? Lihat nih, di sebelah kiri yang kolom sebelum, ya, itu yang tidak ada di kolom sebelah kanan, itu adalah tentram kan? Maka tentram itu akan menjadi nomor satu gitu ya, akan menjadi urutan pertama. Tentram. Oke, setelah tentram, akan apa gitu kan? Coba lihat setelah tentram, yang tidak kalah lagi siapa? Bekerja berarti ya, di sini ya, di kolom sebelah kiri itu ada bekerja. Berarti setelah tentram, Agung akan bekerja. Setelah bekerja, itu kan akan menikah ya. Sesuai ya, setelah tentram menikah, setelah bekerja, eh, setelah punya pekerjaan dia akan menikah. Berarti bekerja kemudian dia menikah. Nah, setelah menikah berarti dia akan punya apa nih? Dia akan punya jabatan gitu ya. Setelah punya jabatan, sebelum sukses kan dia akan melanjutkan pendidikan ya. Ada itunya dulu. Pendidikan dan sukses. Nah, sebetulnya yang perlu kita perhatikan itu hanya sampai bagian jabatannya saja, ya, hanya sampai bagian jabatannya saja. Kenapa? Karena di pertanyaan pun itu hanya bertanya jika saat ini Agung sudah punya jabatan, gitu kan ya. Berarti kalau begitu, yang sudah terlewatinya, yang sudah tercapainya adalah tentram, bekerja, dan menikah. Maka jawabannya yang mana? Tentram, kemudian punya pekerjaan dan menikah, berarti itu adalah yang D. Gitu ya. Jadi untuk nomor 8, jawabannya adalah yang D. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke nomor 9. Oke, nomor 9 ini ada figural. Nah, ini buat yang suka nih menganalisis gambar gitu ya. Ini adalah soal figural namanya ya, kalau di penalaran umum. Oke, kita diminta untuk mencari gambar selanjutnya. Berarti kalau kita diminta untuk mencari gambar selanjutnya, artinya kita harus memperhatikan pola gambar 1, 2, dan 3 gitu ya, untuk mencari gambar keempat. Oke? Nah, sekarang kita lihat dulu. Di sini, kalau kalian perhatikan, yang samanya itu adalah bagian tengah atau bagian bunganya. Oke, berarti tidak perlu kita perhatikan bagian yang itu. Kita hanya fokus pada bagian yang berbedanya saja, yang menghasilkan pola. Ya, untuk tanda panahnya, kita lihat ya. Tanda panahnya ini dia akan semakin berputar berlawanan arah jarum jam. Gitu kan ya? Berputar berlawanan tanda panah ya. Untuk tanda panah, dia berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, selain itu, selain dia berputar berlawanan arah jarum jam, itu perputarannya hanya 45 derajat, gitu kan ya? Oke, berarti kalau begitu, karena dia berlawanan, maka gambar keempat itu dia akan menjadi
panah yang seperti ini. Gitu kan? Maka jawabannya kita bisa pilih antara C dan E. Ya, jadi opsi A, opsi B, dan opsi D itu sudah pasti salah. Oke, nah sekarang kita lihat untuk lingkarannya. Ya, kalau si lingkarannya ini dia berputar searah jarum jam, gitu kan? Lingkarannya dia berputar berputar searah jarum jam. Oke, dia berputar searah jarum jam dan dia mengikuti sisi-sisinya, gitu kan ya, sisi-sisi dari si segi lima ini. Awalnya dia ada di atas, kemudian dia berpindah ke sisi kedua, gitu ya. Dari sisi kedua, dia berpindah ke sisi ketiga, berarti dia akan berpindah ke sisi keempat nih. Maka jawaban yang paling tepatnya itu adalah yang E, gitu ya. Itu untuk jawaban nomor 9. Oke, untuk nomor 10 kita kembali lagi ke logika matematika ya. Oke, kita coba. Jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu, berarti P-nya adalah menambah jam pelajaran. Menambah jam pelajaran, nilai siswa banyak yang meningkat. Berarti Q-nya adalah nilai siswa itu meningkat. Gitu kan? Oke, jika nilai siswa banyak yang meningkat, oke, berarti itu sama-sama Ki ya. Siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Berarti itu adalah R, bisa ikut kegiatan ekskul. Nah, kalau yang ini adalah urutan kejadian atau kita sebut sebagai silogisme. Oke, berarti bisa kita tuliskan di sini. Jika P maka Q, jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu, maka nilai siswa banyak yang meningkat, gitu kan? Kemudian, jika nilai siswa meningkat, maka siswa dapat mengikuti kegiatan ekskul. Oke, kalau silogisme, berarti kan simpulannya ini tinggal kita coret-coret, gitu ya. Ini sisanya adalah P maka R. Berarti P-nya itu apa? Menambah jam pelajaran, maka siswa dapat mengikuti kegiatan ekskul. Oke, kita cek. Opsi yang paling tepatnya, jika guru matematika menambah jam pelajaran, maka nilai siswa banyak yang meningkat. Oke, ini keliru. Guru matematika, ini juga keliru. Oke, opsi yang tepat adalah yang D ya. Nah, coba lihat nih. Jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu, maka siswa dapat mengikuti kegiatan ekskul. Kak, tapi kan kalimatnya kebalik gitu ya. Harusnya jikanya di depan, baru siswa dapat mengikuti kegiatan ekskul. Oke, jadi gini. Selama jikanya itu dia diikuti oleh P, P-nya itu kan menambah jam pelajaran di hari Rabu, gitu ya. Walaupun kalimatnya ada letaknya di kalimat satu ataupun di kalimat dua, itu nggak jadi masalah. Maka jawabannya masih tetap betul. Kecuali kalau misalkan di sini, jika siswa mengikuti kegiatan ekskul, maka guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu. Itu baru keliru, gitu ya. Kenapa? Karena P maka R itu tidak sama dengan R maka P. Gitu ya. Jadi bisa dipahami ya, maka jawaban yang paling tepatnya adalah yang D. Begitu. Oke, sampai di sini pembahasan untuk penalaran umum deduktif. Berarti kita akan ketemu di satu part selanjutnya, yaitu adalah penalaran umum kuantitatif. Bye-bye!